Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya sosok kucing, katakanlah sepasang kucing yang ada di jembatan, di mana adanya jembatan sederhana yang melintang, biasa buat lalu lalang orang-orang berjalan, adanya di selokan tersebut. Ada apakah dengan sepasang kucing berwarna hitam dan putih yang ada? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sayung fil ardi wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, di saat menjelang jam 8.30 waktu Indonesia belahan barat, ada sosok kucing, katakanlah sepasang kucing yang berwarna putih, adalah kucing jenis wanita, yang hitam adalah jenis kucing yaitu laki-laki. Mereka sedang duduk santai adanya di jembatan kayu yang melintang yang ada di selokan yang biasa buat lalu lalang orang-orang berjalan yang sedang akan memancing dan akan melakukan kegiatan-kegiatan di mana adanya orang memancing. Disitulah tiba-tiba ada salah satu sesepuh yang memang kebetulan mancing dekat jembatan itu, yang dekat kucing yang ada. Beliau merasa dikejutkan dengan adanya si kucing itu bisa berbicara satu sama lain. Lantas si sesepuh bergumam, ini kucing sepasang, mereka berbicara seperti manusia. Barangkali ini kekuasaan Allah. Baru kali ini seumur saya sudah setengah baya, baru kali ini saya menyaksikan adanya sepasang kucing bisa berbicara. Saya mendengarkan sendiri dari telinga saya dan saya melihatnya langsung. Lantas si bapak tersebut berpikir kembali, apakah saya menghampiri ya, saya ikut berbicara, atau biarkan saja dulu. Sementara si bapak itu sampai lupa pancingannya yang sedang dalam kondisi siap diterkam oleh ikan, padahal ikan itu sudah mengenai kail yang dipasang oleh si bapak itu. Tapi si bapak itu tidak memperhatikan adanya ikan yang memakan umpan yang diberikan. Si bapak itu fokus tertuju pada dua kucing yang sedang berbicara. Lantas tak lama kemudian, karena si bapak itu merasa penasaran, didatangilah kucing itu dengan diam-diam. Lantas kurang lebih 2 meter, si bapak itu uluk salam, mencoba apakah salamnya akan dijawab. Lantas si bapak itu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing itu bergegas, kaget dengan adanya manusia hadir mengucapkan salam. Mereka berdua, sekalipun wujud kucing, menjawab salamnya dengan lugas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Salah satu kucing wanitanya yang berbulu putih mengatakan demikian. Lantas si bapak tersebut memberikan satu jawaban kembali, begini, mohon maaf nih, saya kan seumur-umur ini baru melihat kalian bisa bicara berdua. Boleh tahu kalian siapa sebenarnya? Lantas si kucing itu dengan
Senyumnya seperti suara manusia umumnya, bukan seperti kucing. Tapi sekalipun dia berbentuk kucing, tapi nada-nadanya seperti manusia pada layaknya. Begini Bapak, barangkali Bapak melihat kami adalah wujud kucing. Kami adalah manusia sama seperti Bapak. Kami memang terkadang berwujud seperti ini yang Bapak lihat. Kami adalah bukan sepasang muda-mudi, tapi kami sepasang suami istri sedang ngajak berbicara dialog. Tiba-tiba Bapak datang, lantas si Bapak itu mengatakan, mohon maaf barangkali kehadiran saya mengganggu kalian sedang berdialog. Lantas salah satu kucing yang laki-laki mengatakan, tidak apa-apa Pak, silakan kalau mau ikut ngobrol. Lantas si Bapak itu mengatakan, bisa kalian wujudkan diri kalian, katanya manusia aslinya. Lantas mereka tiba-tiba berwujud sosok manusia layaknya sepasang suami istri, masih muda, kurang lebih umur 25 tahun. Lantas terjadilah mereka dialog bertiga. Dengan seriusnya si bapak itu mendahului berbicara, anak muda, kalian kan sepasang muda-mudi, sudah suami istri, kalau boleh kita cari tempat yang enak, di situ tuh ada tempat duduk, kita ngobrol. Lantas mereka mengikuti apa kata si bapak. Begini anak muda, bukan saya kepingin ikut campur urusan kalian, kalian kan memang sepasang suami istri. Saya kan terus terang merasa kagum dan kaget. Seumur saya baru melihat kalian kok bisa berwujud kucing, bisa bicara seperti manusia. Ya ternyata kalian memang manusia seperti saya. Kalau boleh tahu, gimana sih ceritanya kalian bisa jadi kucing? Kata si seorang bapak-bapak mengatakan demikian. Ceritanya panjang Pak, kata si kucing wanitanya mengatakan demikian. Jadi begini Pak, singkat kata saja ya, kalau kita cerita panjang sekali. Saat itu saya ada di hutan, bertemulah dengan ini. Kebetulan waktu itu kami masih single parent, sama-sama masih single. Nah disitulah saya dipertemukan dengan ini, yang mantan pacar saya, yang jadi suami saya. Lantas pada saat kami dipertemukan, kami ngobrol bersama, ya sosoknya masih manusia. Tiba-tiba ada manusia, perempuan, nenek-nenek. Dia tertawa terbahak-bahak di atas pohon. Ya kondisi saat itu masih di hutan. Tujuan kami memang sedang mencari bahan-bahan herbal gitu. Kami juga masing-masing. Ini kami dipertemukan di situ. Akhirnya kami akrab. Kami punya rencana baik untuk melanjutkan ke pelaminan. Nah pada saat itu si nenek hanya mengatakan begini, anak muda, yang perempuan yang laki, jangan kalian menjadi jodohnya. Saya tidak terima. Kalau kalian mau melanjutkan ke pelaminan, kalian akan berubah wujud menjadi kucing. Bisa dua wujud, terkadang jadi manusia. Lantas si salah satu pemuda, katakanlah pasangannya yang laki-laki, yang berbulu hitam, mengatakan, yang awalnya memang mereka manusia, sebelum jadi kucing, mengatakan, nenek, siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda ikut campur urusan kami? Bukankah kita tidak kenal? Apa hubungannya dengan kami? Kenapa Anda mengatakan demikian? Lantas si nenek itu tertawa terbahak-bahak sambil berbicara kembali. Anak-anak muda, apakah kalian tidak tahu dengan adanya saya penunggu di hutan ini? Kata si nenek mengatakan demikian. Kami tidak tahu, kata si
anak laki-laki mengatakan demikian. Kalau kalian kepingin tahu, kata si nenek, disinilah kami bersemayam. Kalian sudah menginjak di mana tempat tinggal kami. Kami merasa terusik karena kalian berani masuk di lingkungan di mana tempat tinggal saya. Lantas salah satu wanita mengatakan, mohon maaf Nek, kalau memang ini tempatnya nenek, kami kan tidak tahu sebelumnya. Kami mohon maaf. Kalau memang merasa keberatan, kami akan pergi dari tempat ini. Lantas si nenek tertawa terbahak-bahak. Hai, kalian sudah terlambat, sudah menginjak tanah kami. Di sini adalah tempat di mana kekuasaan kami berada. Apalagi kamu sudah di depan rumah saya, kata si nenek mengatakan demikian. Padahal menurut mereka tidak terlihat adanya rumah. Katakanlah si nenek itu juga nenek jadi-jadian, tidak lepas dari bangsa jin. Rumahnya pun rumah gaib. Makanya dua pemuda itu tidak melihat adanya wujud rumah. Lantas tiba-tiba si nenek itu terbang turun ke bumi menghadapi kedua pemuda itu. Kalian, tadi saya sudah katakan, jangan sampai kalian menjadi jodohnya. Kalau kalian jadi jodohnya, kalian akan berubah dua wujud manusia, terkadang menjadi kucing. Lantas lagi-lagi si laki-laki mengatakan, mohon maaf Nek, apa kesalahan saya? Apa kesalahan kami? Kenapa Anda mengucapkan kalimat itu? Bukankah kami tidak bersalah dan kami tidak ada urusan dengan Anda, Nenek? Lagi-lagi si nenek tertawa terbahak-bahak. Kalau kalian ingin tahu dengan adanya saya adalah sulap ulung yang bisa menyihir seseorang. Lantas tiba-tiba si kedua pemuda-pemudi tersebut mengakhiri pembicaraan itu. Mohon maaf Nek, kalau memang kami merasa di sini nenek merasa terganggu, kami akan permisi. Lantas mereka meninggalkan begitu saja. Terjadilah mereka pernikahan, akhirnya menjadi suami istri. Pada saat saya di sini dipertemukan dengan Bapak ini sekarang ini, ya disinilah Bapak melihat saya. Kadang saya menjadi kucing, tapi pada saat saya di rumah dengan suami, kata si istrinya mengatakan, kami tetap menjadi sebagai manusia layaknya. Tapi kalau saya sudah keluar rumah, begitulah berubah menjadi kucing. Lantas si bapak itu saksi mata utama mengatakan, begini, kalau tidak keberatan nih, kita selalu ikhtiar ya, niat karena Allah. Saya punya seseorang yang ahlinya, seorang ahli spiritual, seorang sesepuh, barangkali bisa membantu solusi untuk kalian tentang adanya perbuatan si nenek itu. Itu hanya cuman tipu muslihat sebagai tukang sihir. Lantas mereka berdua sepasang muda-mudi yang sudah menikah mengatakan, insya Allah Pak, alhamdulillah kalau memang itu bisa membantu solusinya supaya kami sempurna menjadi layaknya manusia, tidak seperti ini, kami akan senang sekali. Bapak sudah membantu saya. Akhirnya mereka bertiga berjalan menuju sesepuh. Tanpa disadari, di tengah jalan mereka bertemu dengan sesepuh yang sedang berjalan. Akhirnya mereka berbicara empat mata. Lantas bertiga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sesepuh, Bapak dari mana nih bertiga? Sebenarnya kami ingin bertemu dengan sesepuh nih, ada penting banget nih buat anak berdua ini. Silakan. Kalau mau bicara di sini boleh. Ya di mana aja. Yang penting kami bisa menyampaikan
adalah wujudnya nenek-nenek. Padahal tidak lepas dari bangsa jin. Memang perannya dia nenek-nenek tukang sihir. Bisa saja dia ngeliat kelinci, bisa dijadikan manusia. Begitu pula sebaliknya. Lantas si bapak itu mengatakan, bapak sesepuh, membahayakan juga ya kalau orang yang nggak paham lewat ke situ. Nah, ini yang akan kami bicarakan juga, mencari solusi supaya jin itu bisa berpindah dan tidak mengganggu manusia adanya. Tapi mereka kan di hutan, Pak sesepuh. Betul juga, tapi hutan itu kan sudah banyak orang lalu lalang di situ mencari kayu, mencari herba dan lain sebagainya. Lantas si wanita pasangan tersebut memotong pembicaraan. Betul sesepuh, saya kan waktu dipertemukan dengan suami saya, kami kan sama-sama masih single. Saya nggak sengaja lagi nyari herbal, nggak tahu si abang ini lagi nyari apa. Tiba-tiba pas kami ngobrol berkenalan, muncullah si nenek-nenek ada di bawah di atas pohon. Dia ngancam kami menjadi kucing kalau kami menjadi jodohnya. Dia bilang begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si sesepuh mengatakan demikian. Coba sini berdua, kata sesepuh. Lantas mereka didoakan oleh sesepuh dengan satu niat, ingin dinormalkan orang tersebut hingga jangan sampai kembali lagi menjadi wujud kucing. Alhasil alhamdulillah, setelah 1 bulan mereka kembali datang kepada sesepuh untuk mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas sesepuh keluar dari pintu ruang tamu sambil menjawab salam kedua pasang muda-mudi tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian silakan masuk. Ada mereka ngobrol di ruang tamu. Lantas salah satu suami pasangan tersebut mengatakan, Pak, kehadiran kami di sini memang bersilaturahmi dengan sesepuh. Kami ingin menyampaikan terima kasih banyak. Alhasil alhamdulillah sampai sebulan ini alhamdulillah kami normal. Tidak ada terjadi kendala seperti dulu. Begitu saya keluar dari rumah, selalu saya berwujud bersama istri saya menjadi kucing. Alhasil alhamdulillah hingga sampai saat ini kami ke pasar, kami bekerja, kegiatan sebagaimana layaknya manusia. Kami normal. Terima kasih sesepuh. Barangkali saya nggak bisa ketemu dengan sesepuh dengan istri saya akan seperti itu selamanya. Lantas sesepuh mengatakan alhamdulillah. Nah, kalian berdua, yang penting kalian syukuri nikmat Allah. Apapun yang ada, dekatkan diri pada Allah, selalu istiqomah insyaallah. Hal-hal demikian tidak ada apa-apanya. Semuanya kekuatan, kekuasaan atas izin Allah. Sekalipun apa yang kita hadapi, musuh berarti ibarat kata, karena memang niatnya jahat, tidak akan pernah bisa menandingi kita, karena kita adalah di bawah naungan atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha segalanya bagi kita. Demikianlah saudara, kisah nyata dengan adanya sepasang kucing sebagai sepasang muda-mudi yang baru saja menikah, baru umur 25 tahunan, dikutuk menurut mereka dari seorang nenek-nenek yang ada di hutan adanya. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.